Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for CEO, bab 73 cara merangsangmu. Gavin tampaknya tidak menyangka bahwa Lucia tiba-tiba bertanya seperti ini. Dia terdiam sejenak, baru menganggukkan kepala. Namun, dia menolak. Mengapa? Lucia sangat kaget, meskipun dia tidak menikah ke keluarga Gu, tapi itu karena kakak kedua sudah tidak ada, bahkan dilihat dari hubungan dulu, dia juga tidak boleh menolak. Gavin tersenyum pahit. Hubungan dulu, sebenarnya masih ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Dia menghidupkan mobil, nanti di jalan, akan pelan-pelan katakan padamu. ... Gavin katakan dengan lambat, setelah Lucia dengar, sekejap tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia juga orang yang angkuh, waktu dia bersama dengan Noah, banyak orang yang bilang keekonomian keluarga mereka tidak sesuai, dia sangat benci, tapi dia bersikeras bersama dengan Noah. Tidak disangka Elvina yang dulu mirip dengannya. Jika diganti sebagai dia juga akan benci. Mobil berhenti, Lucia baru menyadari bahwa Gavin sudah mengantar dia sampai bawah apartemen. Dia menundukkan kepala untuk melihat waktu dan berkata, "Nanti aku masih ada rapat, tidak bisa mengantarmu naik ke atas." Dia menundukkan kepala, memegang gagang pintu mobil, lalu berencana ingin turun dari mobil, tapi dengan ragu menolehkan kepala. "Dokter Yu tidak membencimu, mungkin." Lucia. Dia mengerutkan dahi sambil menggelengkan kepala. Dulunya keluarga Gu memberinya luka yang sangat dalam. Aku tidak bersedia. Dia mengingat kesakitan masa lalu, jika kakak kedua di atas memberkati, mungkin juga tidak berharap dia ada hubungan dengan keluarga Gu lagi. "Turunlah dari mobil," kata Gavin sangat yakin, jadi Lucia dengan tidak berdaya turun dari mobil. Dia sudah berjalan 2 langkah, kemudian menolehkan kepala untuk melihat dia. Baru saja, apakah benar-benar tidak apa-apa? Dia tersenyum padanya. Tidak apa-apa. Lucia merasa tenang, dia melihatnya masuk ke dalam gedung apartemen, ternyata sebelumnya dia tidak bicara karena ingin menunggu dia memperkenalkan hubungannya dengan dia. Jika dari awal sudah tahu, dia pasti akan sedikit semena-mena. Saat ini dalam hati Lucia ada kesenangan yang tak bisa dikatakan. Setelah Lucia sampai rumah, baru teringat bahwa sayur yang dibeli masih di dalam kantor Olivia, jadi hanya bisa menelepon Olivia, agar nanti pulang kerja jangan lupa membawa sayur itu. Olivia menarik Lucia untuk menanyakan apa yang terjadi dengannya dan Gavin dan nadanya terdengar sedikit panik. "Apakah IQ kamu akan menjadi 0 ketika jatuh cinta?" Tindakan mereka sangat jelas di depan pintu rumah sakit. "Apa pacar kakak? Kamu jangan lupa adik yang kamu sebut, juga merebut pacarmu." Lucia tahu bahwa Olivia demi kebaikannya, namun Lucia tidak ingin mengatakan tentang masa lalu keluarga Gu, bagaimanapun David sudah meninggal. Jadi dia hanya berkata, "Dr. Yu adalah dokter yang dicarikan tuan besar untuk Gavin, tapi dia menolaknya, jadi Gavin pergi membujuknya." Olivia tampaknya tidak menerima alasan ini. "Lucia, bisakah kamu jangan begitu polos? Apa di dunia ini hanya dia saja yang menjadi dokter? Apa perlu Gavin yang membujuknya?" Lucia tertawa, tahu Olivia sangat sensitif di bagian ini, jadi tidak ada gunanya dia berkata banyak. Hanya mengingati Olivia untuk jangan lupa membawa sayur, lalu menutup telepon. Kata Olivia, "Kamu harus hati-hati," belum sempat katakan, telepon sudah ditutup. Lucia dapat membayangkan adegan kesal Olivia di sana. Dia duduk di sofa, lalu berpikir semua hal yang berkaitan dengan Gavin. Meskipun tampak Gavin sama seperti orang biasa, tapi dia berharap Gavin benar-benar bisa sembuh. Lucia dapat mengerti kata yang dibilang Gavin tentang Elvina, tapi dalam hati Lucia merasa sedih ketika teringat menyerahkan sekali kesempatan yang mungkin bisa menyembuhkan Gavin. Malamnya, ponsel Lucia tiba-tiba ada panggilan masuk dari nomor asing, dia ragu sejenak baru angkat, ternyata Sofia. Dia berkata, "Bibi kecil, aku ada di depan pintu rumahmu." Lucia bergegas membuka pintu, lalu melihat Sofia berdiri di depan pintu rumah Gavin. Sofia kaget,
lalu melihat nomor rumah. Ih, apakah aku yang salah jalan? Tapi kakek bilang di sini. Lucia menutup pintu untuk menghindari kerepotan, hanya bisa berkata. Temanku tinggal di sini, kamu ini. Dia melihat Sofia membawa satu kantong barang, jadi bergegas membuka pintu rumah Gavin untuk membiarkan dia masuk. Sofia meletakkan barang di meja, kemudian dengan senyum berkata, "Ibuku dari Australia membawa setumpuk produk kesehatan. Ini untuk paman kecil, awalnya ingin besok memberikannya, tapi kalian tidak kembali ke rumah untuk makan, jadi inisiatif mengantar ke tempat paman kecil. Oh, masih ada hadiah untuk bibi kecil." Selesai dia katakan, dia menaruh tas, lalu dengan hati-hati dari dalam mengambil satu set perawatan kulit dan diberikan pada Lucia. Lucia sedikit kaget. Ini, tidak begitu baik. Iya, jika kamu merasa malu, kamu baik padaku saja. Sofia benar-benar tidak sungkan. Lucia tidak tahan untuk tertawa. Sofia mendekatinya, memegang tangan Lucia dan berkata, "Bibi kecil, yang aku katakan benar, besok aku ada masalah dan perlu bantuanmu." Lucia bersuara, merasa masuk ke jebakan ketika melihat mata Sofia. Tapi kata pepatah sangat bagus, sudah mengambil keuntungan dari orang lain, maka harus membantu orang itu. Masalah apa? Dia bertanya dengan hati-hati, merasa bahwa permintaan Sofia ini bukanlah hal yang baik. Benar? Ekspresi Sofia langsung sedih, sambil menghela nafas sambil berkata. Itu, nilai ujian simulasiku tidak begitu baik, jadi besok adalah pertemuan orang tua. Aku kira adalah masalah yang sangat besar, ternyata ujian tidak lulus. Lucia diam-diam menghela nafas lega, apakah kamu ingin aku pergi ke pertemuan orang tua? Sofia menganggukkan kepala, berkata. Benar-benar. Bibi kecil, kali ini kamu harus menolongku. Dulunya kakek yang pergi ke pertemuan orang tuaku, dia tidak peduli berapa nilai ujianku, asal tubuhku sehat saja. Tapi semenjak paman kecilku kembali, juga pergi ke pertemuan orang tua, dia menyuruh guru mengawasi nilaiku setiap hari. Ibuku lebih hebat. Meskipun ada di luar negeri. Tapi setiap nilai harus dilaporkan, jika mereka tahu ujian semesterku juara 200, ponselku akan dipenjarakan, internet di rumah juga akan terkena masalah, singkatnya, aku akan mati. Apa begitu berlebihan? Lucia ingin tertawa, tapi dia menahannya ketika melihat ekspresi Sofia yang pasrah. Dia dengan ragu katakan. Tapi, bukankah itu tidak baik? Tidak. Jika kita tidak katakan, pasti tidak ada yang tahu. Kata Sofia dengan yakin, lain kali, aku berjanji bahwa nilai ujianku tidak akan jelek. Aku janji. Iya, bibi kecil, bantulah aku. Bantulah aku. Bantulah aku. Gadis ini sudah menggoyang Lucia sampai pusing, jadi dia dengan tidak berdaya setuju. Bagus sekali, terima kasih bibi kecil. Besok jam 9 pagi, sampai jumpa. Alamatnya akan aku kirim ke ponselmu, bibi kecil jangan terlambat ya. Sofia tersenyum senang, lalu berdiri dan berkata. Kalau begitu aku pulang dulu, masalah ini harus dirahasiakan. Dia membuat gerakan diam, lalu merangkul tas dan kabur. Sampai depan pintu, dia menolehkan kepala untuk dengan senyum berkata. Kakek bilang, beberapa saat ini masalah perusahaan sangat banyak, jadi harus membiarkan paman kecil memperhatikan kesehatan tubuh. Bibi kecil juga harus mengawasi paman kecil, agar dia dengan patuh memakan semua produk kesehatan ini. Bibi kecil, sampai ketemu besok. Dia langsung kabur. Di rumah ada Sofia, pasti sangat bahagia. Lucia tertawa, saat menolehkan baru menyadari di meja ada berbagai produk kesehatan. Dengan cepat dia menerima pesan dari Sofia dan Lucia baru teringat untuk menyimpan nomor telepon Sofia. Gavin mendorong pintu untuk masuk, setelah masuk sudah melihat Lucia duduk di sofa, dalam hatinya sedikit senang, lalu mengeluh, kenapa tidak tutup pintu. Oh, Lucia baru sadar, sambil menyimpan ponsel sambil berkata, Sofia baru saja pergi, dia mengantar produk kesehatan untuk kamu, katanya ini dibawa Kak Melissa dari luar negeri. Gavin mengerutkan dahi, baru saja dia dari jauh melihat Sofia, mengira dirinya salah lihat, tidak disangka benar-benar adalah dia. Dia tertawa, kenapa gadis itu begitu patuh, bisanya mengantar ke sini. Apakah ada rencana licik?
Lucia terkejut sejenak, tampaknya Gavin sangat memahaminya. Gavin melihat lebih dekat, ekspresi menjadi tidak senang. Begitu banyak, apa dijadikan makanan? Lucia sudah membereskannya. Saat diangkat merasa sangat berat, dia dengan terampil membuka lemari kotak obat, lalu memasukkan setumpuk produk kesehatan ini ke dalam, namun sengaja menyisihkan 4 botol dan berkata, "2 botol ini taruh di rumah, besok kamu membawa 2 botol ini ke perusahaan, jangan menyia-nyiakan niat baik Kak Melissa." Gavin dengan senyum mendekatinya, "Begitu banyak, kamu juga ikut makan." Lucia mengambil 1 botol, lalu menunjuk tulisan di atas dan berkata, "Apakah kamu ingin denganku menjadi saudara?" Hanya melihat di atas ditulis jelas dengan bahasa Inggris. Digunakan untuk pria. Ekspresi Gavin menjadi malu, dia bergegas ke depan untuk memeluk Lucia dan menundukkan kepala untuk berkata, "Lucia, cara merangsang yang digunakan kamu memang sangat lancar. Siapa yang ingin denganmu menjadi saudara?" Baru selesai bicara, detik berikutnya, bibir tipisnya sudah mencium bibir kecilnya. Dia mengeluarkan suara mungil, lalu samar-samar berkata, "Gavin, kamu jangan kira asal mencari alasan sudah bisa, Em." Dia menutup mata untuk merebut semua keindahan di dalam mulutnya. Lucia melotot, tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia mendorongnya secara naluriah, dia dengan kuat memegang tangannya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia ingin mengeluarkan tenaga, tapi tidak tahu kenapa, tiba-tiba merasa lemas seperti bola yang mengempes, hanya bisa membiarkan dia semena-mena di tubuhnya. Produk kesehatan baru yang di tangan Lucia, jatuh ke lantai dan tidak dipedulikan 2 orang ini. Cahaya matahari terbenam melalui jendela masuk ke dalam, angin meniup tirai jendela sampai goyang, wangi bunga zaitun menyebar. Gavin memeluk erat pinggang rampingnya. Lalu maju ke depan untuk menempatkannya di dinding, jantungnya berdebar dengan cepat, jelas-jelas ingin menolak, tetapi tidak tahu mengapa dirinya tidak mendorongnya. Adegan malam itu seolah-olah muncul di dalam otaknya lagi. Wajah Lucia sedikit panas, jelas-jelas bisa merasakan nafasnya menjadi pendek dan buru-buru, lalu bibir tipis mencium ke pipinya. Telapak tangan Gavin penuh keringat, tenggorokan menjadi ketat. "Lucia," kata Lucia, seperti palu yang mengetuk di kepala belakang Lucia sehingga membuatnya sadar. Sepasang mata hitam terus menatap dirinya, dahinya ada keringat, ujung hidung dia menyeka hidung kecilnya, seolah-olah sedang menunggu jawabannya. Dia ragu sejenak, akhirnya mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang kurusnya, lalu bersandar ke tubuhnya. Bersambung. Titik.